Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aktiningsih, perwakilan dari kelompok 21 Studi Independen Bersertifikat Gerakan Nasional Indonesia Kompeten yang dimentori oleh Ibu Rina Fakih, akan mempresentasikan terkait communication skill untuk pemenuhan tugas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 21. Ada Abdul Rahman, kemudian ada Alia Amirah, Nurul Aryani, Hafiz Rahman, Dimas Rangga, saya sendiri Putri Aktiningsih, Rifha Hanis, Ananda Ikhtar, Bunga Bella, dan Nirwana Sekar Dewi. Communication skill, kemampuan berkomunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasanya dengan simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Komunikasi ini merupakan proses yang melibatkan dua orang atau lebih. Nah, satu orang tuh sebenarnya juga bisa ya. Jadi lebih tepatnya adalah dua pihak. Karena kalau misalkan satu orang tuh kayak manusia dengan Tuhannya atau juga bisa manusia dengan robot gitu. Jadi lebih tepatnya adalah dua pihak di mana pihak tersebut ada pihak yang mengirim pesan dan ada pihak yang menerima pesan. Nah, pesan-pesan tersebut bisa melalui simbol, sinyal, perilaku ataupun tindakan. Jadi ketika kita berbicara mengenai komunikasi skill itu tidak hanya mendengarkan atau berbicara, tetapi juga berkaitan dengan gestur gitu, dengan gestur tubuh. Oke. Komunikasi skill ini memang sangat penting gitu ya untuk kita kuasai karena komunikasi skill bisa digunakan untuk berbisnis, untuk menyampaikan gagasan kita terhadap klien bisnis kita atau untuk melakukan presentasi yang baik dalam sekolah, kuliah atau kerja itu kan harus membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik pula gitu. Dan apabila kita mempunyai komunikasi skill yang baik, kita akan lebih meminimalisir adanya miscommunication seperti itu. Proses komunikasi di sini ada 6 tahap. Yang pertama itu ada pengirim mempunyai gagasan. Jadi dalam melakukan komunikasi si pengirimnya harus mempunyai gagasan nih, gagasan apa yang akan ingin dia sampaikan. Nah, kemudian di tahap kedua, gagasan tersebut akan diubah menjadi suatu pesan gitu kan. Nah, nanti setelah diubah menjadi suatu pesan, tahap ketiga, pengirim akan menyampaikan pesannya melalui media. Medianya itu bisa melalui telepon atau komunikasi langsung gitu, atau bisa juga melalui surat dan lain-lain. Nah, setelah disampaikan nih pesannya oleh pengirim dan akan diterima oleh si penerima pesan. Kemudian si penerima pesan ini akan menafsirkan pesan dari si pengirim pesan tersebut dan dia akan memberikan tanggapan atau feedback terhadap pesan yang sudah dikirimkan tadi gitu. Contohnya seperti saya nih ketika sedang melakukan presentasi seperti sekarang, saya mempunyai gagasan. Nah, pesan itu saya sampaikan melalui slide-slide yang saya tampilkan dan medianya itu adalah Zoom gitu kan, record Zoom. Terus teman-teman terima nih pesan yang saya sampaikan dan kalian tafsirkan pemahaman mengenai skill communication ini. Kemudian audiens yang mendengarkan bisa memberikan tanggapan atau feedback-nya melalui misalkan saya akan upload ke YouTube gitu. Nanti kalian bisa memberikan tanggapan, pertanyaan mengenai skill communication di YouTube, di komentar YouTube seperti itu. Munculnya kesalahpahaman komunikasi.
Nah, ini bisa juga, nah, munculnya kesalahpahaman komunikasi atau miscommunication. Nah, ini disebabkan oleh apa sih gitu kan? Yang pertama, biasanya adanya miscommunication itu karena si pengirim pesan itu ada keraguan atau adanya kesulitan dia dalam menyampaikan gagasan dia gitu. Jadi adanya masalah dalam mengembangkan pesannya gitu. Misalkan saya ingin menyampaikan masker yang transparan gitu kan, masker yang transparan. Tetapi saya menyampaikannya masker yang tidak terlihat gitu. Itu tidak jelas gitu. Saya kesulitan dalam menyampaikan gagasan yang ingin saya sampaikan gitu. Padahal kalau misalkan saya menyampaikan masker yang transparan itu bisa gitu tersampaikan apa maksud gagasan saya gitu. Kemudian yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Ini adanya gangguan sarana fisik gitu. Misalkan ketika ada pemateri dan MC yang sedang berkomunikasi di dalam Zoom gitu kan. Nah, si MC ini bertanya gitu kepada pemateri, apakah sudah siap Bapak dalam menyampaikan pesan? Apakah sudah bisa dimulai gitu kan? Kemudian si pemateri menjawab, saya belum siap. Nah, karena adanya gangguan sinyal, kata belumnya itu tidak terdengar gitu. Jadi terdengarnya ya saya siap gitu. Di situ ada miscommunication, kesalahpahaman komunikasi gitu kan. Jadi adanya masalah dalam menyampaikan pesan. Kemudian yang ketiga, masalah dalam menerima pesan. Nah, di sini yang jadi masalah, yang ada masalah adalah si penerima pesannya. Nah, si MC tadi tuh dia salah mendengar gitu kan. Harusnya belum siap, tapi malah mendengarnya saya siap gitu. Kemudian yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan gitu. Nah, ini biasanya sering terjadi karena adanya perbedaan budaya gitu. Contohnya kalau di Indonesia menggelengkan kepala itu adalah tidak gitu, tapi bisa aja di bangsa lain menggelengkan kepala itu artinya iya gitu. Atau ketika saya dengan teman saya, nah saya lagi ada acara gitu ya. Nah, kemudian teman saya datang ke rumah saya. Nah, saya bilang, kalau misalkan di Jawa kan sayur itu artinya jangan gitu kan. Saya bilang, menunjukkan makanan itu, "Iki jangan," gitu kan. Nah, maksud saya itu memberitahu bahwa makanan ini adalah sayur gitu, ini sayur. Tetapi karena teman saya bukan orang Jawa dan tidak paham, bahwa, jangan di situ artinya sayur gitu, tapi dia malah memahaminya makanan itu jangan dimakan gitu. Jadi miskomunikasi bisa terjadi karena adanya masalah dalam menafsirkan pesan. Seperti itu. Kita next. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk memperbaiki miscommunication. Ini untuk menghindari gitu ya terjadinya miscommunication. Yang pertama, kita harus membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati gitu. Walaupun kita ada forum terbuka, tetapi kita harus berhati-hati nih dalam menyampaikan pesan, apalagi ke orang yang lebih tua gitu. Meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Jadi misalkan gangguan sarana dan prasarana gitu dalam proses komunikasi agar terjalin dengan baik gitu, kita harus memilih tempat yang nyaman, yang sejuk mungkin gitu agar bisa fokus nih dalam menjalin komunikasi atau diskusi yang baik seperti itu. Dan yang ketiga, mempermudah upaya umpan balik antar pengirim dan penerima pesan gitu. Misalkan saat pemberi materi di Zoom gitu kan. Nah, pemberi materi langsung memfasilitasi ketika sudah disampaikan materinya di sela-sela gitu, siapa yang ingin bertanya langsung raise hand aja atau ketik di kolom chat gitu pertanyaan-pertanyaan yang ada biar nggak lupa gitu. Takutnya kalau di akhir sesi nanti lupa seperti itu.
Bentuk dasar komunikasi ini ada dua. Yang pertama ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini salah satu bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Jadi secara tertulis itu juga termasuk bagian dari komunikasi verbal gitu kan. Kata-kata yang diungkapkan lewat tulisan gitu. Kemudian nah, tadi sudah ada komunikasi verbal. Nah, sekarang ada komunikasi non-verbal. Biasanya ini adalah transfer informasi melalui gerakan tubuh atau gestur tubuh gitu. Simpelnya seperti itu. Kalau tadi verbal itu melalui lisan ataupun tulisan, tetapi kalau non-verbal ini melalui gestur tubuh. Entah itu mimik wajah, kontak mata, dan lain-lain sebagainya. Tujuan komunikasi nonverbal ini untuk tentunya memberikan informasi ya. Kalau setiap komunikasi itu pasti tujuan untuk memberikan informasi, kemudian mengatur alur suatu percakapan, terus mengekspresikan emosi, dan memberikan sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Seperti itu. Nah, tadi sudah belajar, sudah tahu bentuk-bentuk komunikasi, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Sekarang ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi antar pribadi, kedua ada komunikasi antar budaya, yang ketiga ada komunikasi dalam organisasi, dan yang keempat komunikasi persuasif. Kita akan bahas secara singkat satu persatu. Komunikasi antar pribadi berarti komunikasi antar dua orang gitu ya, bisa juga lebih gitu. Dan bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa yang informal. Ini dilakukan oleh dua orang tua atau lebih dalam suatu masyarakat maupun organisasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu dalam bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bahasanya biasanya sih informal gitu, asalkan tujuannya tuh tercapai. Nah, biasanya kayak seperti sharing pengalaman, sharing kerja gitu kan, atau sesi curhat gitu. Nah, ini komunikasi antar pribadi dalam hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, komunikasi antar budaya. Ini adalah komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan negara tempat tinggal gitu. Ya, ini komunikasi antar budaya. Yang ketiga, komunikasi dalam organisasi. Nah, ini sama seperti komunikasi yang lainnya, cuma kalau di organisasi dia itu ada strukturnya gitu kan, secara vertikal. Jadi antara atasan dengan bawahan atau bawahan dengan atasan. Jadi ada aturan-aturan agar mekanisme di organisasi ini bisa lebih tertata dengan rapi. Komunikasi persuasif yang keempat nih. Nah, ini adalah komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Nah, ini komunikasi persuasif ini penting nih dalam bisnis gitu, untuk membujuk konsumen seperti itu. Nah, sebelum melakukan komunikasi persuasif, kita harus melakukan perhatian agar mendapatkan agar si audiens ini mau mendengar gitu. Nah, setelah dia mau mendengar, tertarik gitu kan, ada minat gitu. Ada minat terhadap apa yang kita sampaikan gitu. Kemudian dia memiliki keinginan gitu, keinginan atau untuk membeli produk gitu, produk yang kita tawarkan. Dan setelah itu adanya tindakan gitu, misalkan kayak sebuah iklan. Nah, iklan itu merupakan komunikasi persuasif kan, agar audiens itu mengetahui produk yang kita tawarkan, kemudian munculnya minat dan adanya keinginan, terus keinginan untuk membeli, dan adanya keputusan untuk membeli produk tersebut gitu. Oke, cukup sekian tentang communication skill dari kelompok 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Criteria for advancement and promotion for professionals is an ability to communicate effectively by rough Gini codes. Perkenalkan, nama saya Sasha, perwakilan dari kelompok 22. Di dalam dunia kerja, sangat penting adanya jika kamu pintar dalam berkomunikasi dengan baik dan tepat. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang hebat dalam hal ini, sehingga membuat kinerja sebagian orang yang sebenarnya sangat ahli di bidangnya menjadi tidak terlihat dan juga tidak optimal. Kita bisa katakan ia pandai berkomunikasi, jika ia mampu untuk mempengaruhi tim dan juga atasannya agar melakukan hal yang diinginkan. Sama halnya dengan 3 bagian dalam peranan komunikasi yang ada di organisasi, yaitu superior, mengenai bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan lancar kepada para atasan, bis atau ke samping, di mana kita dituntut untuk menyuarakan komunikasi yang tepat dengan tim agar kita dapat menghindari kemungkinan kesalahan yang dituju, dan ketiga yaitu level ke bawah yaitu subkoordinat. Kalian tahu gak sih, di dunia kerja 75% pemimpin pekerjaannya tidak jauh dari aspek komunikasi, karena para pemimpin harus bisa mengetahui tentang bagaimana cara ia memotivasi para karyawannya, memberikan kunci dalam kinerja yang efektif, serta memberikan training atau briefing terhadap anggotanya. Bahkan, semakin tinggi jabatan seseorang, maka mayoritas kesehariannya digunakan untuk berkomunikasi. Di sini, kita ada highlight dalam hal komunikasi skills. Pertama ada active listening, di mana ini sangat penting karena hal ini bisa menjadi senjata kita untuk mengetahui apa yang ingin dideliver oleh lawan bicara. Tidak jarang bahwa kita suka memotong omongan pembicaraan, atau bahkan menyimpulkan secara langsung sebagian penyampaian, sehingga hal yang coba dimaksudkan tidak sesuai dengan apa yang lawan bicara inginkan. Dan target yang dirugikan adalah kita, karena kita tidak dapat menangkap poin maksud dari pembicaraan tersebut. Fitur active listening, pertama ada netral and non-judgmental, di mana kita harus bersikap netral terlebih dahulu untuk mengetahui dan menyelidiki hal yang dimaksud dari lawan bicara. Kedua ada sabar. Sabar dalam artian di sini kita jangan sampai memotong pembicaraan lawan bicara terlebih dahulu. Ketiga, verbal and non-verbal feedback to show shine of listening. Hal ini perlu ditunjukkan agar kita dapat merefleksikan ketertarikan dengan topik yang dibicarakan, seperti mengangguk saat lawan bicara kita berbicara. Keempat ada asking questions, yaitu memberikan pertanyaan. Sangat menjadi point plus dalam menghargai dan mendengarkan saat lawan bicara berbicara. Reflecting back what is said, kita bisa mengulang kembali perspektif yang dimaksud dari tujuan mereka. Keenam ada asking for clarification, yaitu kita perlu mengklarifikasi agar tidak ada miskomunikasi yang akan terjadi. Ketujuh, summarizing yang bersifat konfirmasi kembali, seperti sudah sesuai atau belumkah, atau oh kalau begitu begini ya. Manfaat dari active listening, secara personal kita akan mempunyai hubungan yang baik dengan siapapun. Di dunia kerja akan memudahkan kita ketika men-supervise anak buah dan juga berinteraksi dengan rekan kerja. Di social situation dengan siapapun, kita akan mendapatkan banyak ilmu karena kita mau mendengar secara keseluruhan dan tidak sepenggal informasi saja. Poin kedua dalam communication skill ada negotiation and diplomatic skill. Kunci dari skill tersebut adalah yang pertama mampu melakukan problem analysis, kedua melakukan persiapan sebelum melakukan negosiasi, ketiga lakukan active listening, keempat lakukan komunikasi yang jelas dan juga efektif, kelima memiliki problem solving skill, di mana teman-teman dituntut untuk memberikan solusi dari permasalahan dan tidak berdiam diri dalam permasalahan, keenam kemampuan untuk membuat keputusan, dan ketujuh menjaga emosi agar tetap terkendali serta menjaga etika dan keandalan. Poin ketiga dalam communication skill yaitu terdapat presentation skill. Seperti yang dilihat dari ilustrasi, betapa bahayanya ketika kita dalam ketidakmampuan berkomunikasi di depan banyak orang, bisa menimbulkan kecemasan yang berlebih, sehingga membuat audiens tidak mengerti dan juga tidak paham apa tujuan kita saat tampil di depan mereka. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam communication skill ini, bisa kita menilai bahwa sangat berbahaya apabila kita tidak pandai dalam berkomunikasi dengan baik dan juga benar. Seperti halnya insight dari 3 poin penting komunikasi, yaitu pertama, active listening, negotiation and diplomatic, serta presentation skill yang dapat membantu teman-teman untuk terus mengasah dalam pengembangan kemampuan komunikasi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dasep Suryanto dan juga Pak Naufal Mahfudz selaku pemberi materi dalam materi pengembangan soft skill, communication skill bersama program GNIKA, serta teman-teman lainnya yang sudah menonton video ini. Terima kasih.